Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Allah ya'ala darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim nafa'an barakatin fid dunya wa dunya wal akhirah. يالنا من حزبهم ويرزقنا من عدتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم العافية والسلامة والفرج أهل الكتاب إمام أحمد بن عطاء الله ثم يسر شرها ثم إلى حضرة الوالد حبيب عبد الله بن وصل عطاء نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal la tatlub iwadon ala amalin laisat lahu fa'ilan yakfi minal jazai laka ala amalin angkana lahu qabilan. Janganlah engkau menuntut upah atau pahala dari amal perbuatanmu yang mana kamu sendiri tidak melakukannya. Cukup upah balasan Allah bagimu dengan balasan yang besar jika amalmu
dijadikan amal yang baik. Jika amal itu diterima oleh Allah. Ini makna terjemahnya. Ini kaitannya sama tauhid, sama akidah. Kalau kamu nggak nyambung akidah, ya nggak nyambung ini enggak. Apabila seorang murid mengerjakan amal ibadah seperti sholat, puasa, haji, zikir atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka seharusnya dia sudah mengetahui bahwa semua amal-amal itu didatangkan dengan hidayah dan taufik Allah. Bukan murni amal itu perbuatanmu sendiri, bukan. Kita sudah memahami la fa'ila illallah, al-fa'ilul wahdah. Kita sudah memahami maknanya wahdaniyah. Wahdaniyah fil zat, wahdaniyah fil sifat, wahdaniyah fil af'al. Maka amal apapun yang kita perbuat, walaupun itu disandarkan menjadi amalmu, tapi amal itu didatangkan oleh Allah. Bukan kamu sendiri yang mendatangkan amal itu. Beda dengan orang-orang yang nggak ngaji tauhid. Maka dia akan merasa amal itu saya sendiri yang mendatangkannya. Dia merasa sudah capek, keringetan, usaha, tidur pakainya beker, pakai apa namanya? Alarm, bangun jam sekian, jalan kaki, merasa amal itu hasil perbuatannya. Ini bagi orang yang nggak ngaji ilmu tauhid. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak menghendaki apapun, kamu tidak mungkin berhasil mencapai tujuan apapun yang kamu inginkan, kecuali apabila hal itu dikehendaki oleh Allah. Jadi ente itu mau pingin apa saja, kalau nggak cocok sama irodahnya Allah,
ya nggak akan terjadi, nggak. Kok apalagi yang baik, maksiat juga nggak akan terjadi kalau nggak cocok sama kehendaknya Allah. Jadi orang yang menyadari makna tauhid akan tahu semua amal-amal ini, walaupun kelihatannya saya yang menghendakinya, tapi amal-amal ini maknanya amal yang diciptakan Allah sebagai fi'il ikhtiari saya, fi'il kasab ikhtiar saya. Fi'il kasab ikhtiar saya itu diciptakan oleh Allah, nggak muncul dengan sendirinya dari diri saya. Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, As-Saffat ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Al-Anfal ayat 17, Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama. Nah, artinya maka yang sebenarnya bukan kamu, wahai Nabi Muhammad, yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Kalau ente nggak paham, Allah pembunuh akhirnya, ini bahaya, ini Allah tukang bunuh orang akhirnya. Nggak mengerti makna balaghahnya, bahaya ini. Ditambah lagi, dan bukan kamu yang melempar, wahai Muhammad. Ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ada Allah tukang bunuh, Allah tukang lempar-lempar. Maknanya Allah yang menjadikan terlemparnya sesuatu. Allah yang menjadikan kematiannya seseorang. Ente mau nusuk-nusuk orang itu sampai capek, kalau Allah nggak bikin kematian, ya nggak mati-mati. Ente mau mencoba melempar, kalau Allah nggak menerbangkan batunya, ya nggak akan terbang, nggak akan terjadi sebuah lemparan. Jadi yang menjadikan sesuatu terlempar itu adalah Allah. Apabila kita telah tahu bahwa kita hanya tempat diletakkannya sebuah amal ibadah, kita ini tempat diletakkannya sebuah amal atau perbuatan, Allah lah yang menjadikan perbuatan itu diletakkan pada diri kita, gitu loh. Kalau digambarkan Gatot kaca itu diterbangkan. Yang terbang siapa? Gatot kaca. Yang menerbangkan siapa? Dalangnya ikut terbang nggak? Jadi dalang itu meletakkan perbuatan pada diri kamu. Allah menjadikan kamu sholat, menjadikan kamu haji, menjadikan kamu puasa, menjadikan kamu zikir. Allah meletakkan amal-amal itu pada diri kamu dengan hidayah dan taufiknya pada diri kamu. Maka kalau kamu sudah tahu amal itu diletakkan oleh Allah, tidak sepantasnya kamu minta pahala.
Coba ini yang paling bahaya ini, yang susah kadang. Kita paling senang kalau sudah beramal minta pahala, karena merasa amal itu amal saya. Coba ente nabu hadroh, habis itu pulang, ini siapa? Kamu udah nabu? Iya, tapi saya yang bikin, jadi saya nggak pantas minta upah gitu. Wah, bisa rame ente. Aduh, saya yang capek-capek mukul hadroh. Artinya Allah menjadikan amal pada diri kita. Berarti amal itu yang ngasih Allah. Kamu dijadikan Allah, dikasih Allah sebuah amal. Kita ini hanya punya keinginan, kita ini hanya punya upaya pingin jadi orang baik. Upaya pingin jadi orang baik itu pun pertolongan Allah, bukan pencipta amal. Kita hanya punya keinginan untuk punya amal. Saya pengen pergi haji, saya pengen bisa sholat berjamaah, saya pengen bisa zikir, pengen. Kemudian apa yang kamu inginkan, kamu usahakan. Lah, apa yang kamu inginkan, kamu usahakan cocok sama iradahnya Allah. Allah pun menjadikan amal pada diri kamu, maka jadilah kamu punya sebuah amalan. Bila kita masih bisa melakukan amalan ibadah, kemudian mengharapkan upah, maka kita terhitung sebagai orang yang bodoh dari mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang nuntut amal, nuntut pahala, nuntut upah, maka dia bagian dari orang-orang yang nggak mengenal wahdaniyah, nggak kenal wahdaniyah fi sifat, nggak kenal wahdaniyah fi dzat, nggak mengenal wahdaniyah fil af'al. Maka dia kalau dalam akidah masuk kelompok apa? Mu'tazilah, Qadariyah. Masuk kelompoknya orang-orang yang meyakini amal itu saya sendiri yang memperbuatnya. Nanti Allah yang menilai amal itu. Oh, amalnya bagus. Oh, amalnya jelek. Setelah itu Allah nonton. Wah, petingkah si anu nih. Wah, macam-macam nih sih ya. Allah nggak menjadikan amal-amal tersebut. Ini orang ini nggak mengenal sifat kudrat iradahnya Allah, nggak mengenal wahdaniyah. Kan jadinya begitu. Makanya orang itu jangan tergila-gila sama ngaji amal doang. Yang dilatih gimana amalnya bisa baik, bisa khusyuk, tapi nggak pernah tahu amal itu muncul dari siapa. Ini bahayanya begitu. Ada orang yang isinya logika.
Kalau logika yang dibicarakan itu akal murni beres. Kalau logika itu maknanya adi, maka tiap kamu beramal, kamu logikanya minta upah. Itu logikanya orang beramal. Saya udah beramal, pantas saya minta upah. Itu logika adiyah namanya, bukan akliyah, bukan. Logikanya akliyah, lah ini punya amal dari mana? Wujud diwujudkan, kehendak ditempelin sama Allah, amal dimunculin sama Allah. Lah muncul dari mana amal kamu? Kalau orang mau berpikir akan menyadari amalnya itu dimunculkan oleh Allah, bukan dengan logika adiyah, bukan, tapi logika akliyah. Maka orang yang punya akliyah begini nggak layak minta upah dari amal-amal yang dia perbuat. Kalau dia minta upah, berarti dia nggak mengenal Allah. Lah orang yang bodoh dari mengenal Allah itu berhak mendapatkan siksa. Harapannya upah, dapatnya siksa. Ya. Artinya yang layak untuk orang nggak mengenal Allah itu layaknya dapat siksaan. Apabila kita tidak mendapatkan siksa di dunia karena kebodohan kita, maka itu sudah anugerah baik dari Allah. Ada orang ditolong sama Allah, tiap waktu dimunculkan ibadah pada dirinya, dimunculkan amal, tapi urusannya minta upah melulu, nggak pernah menyadari amal itu dari Allah. Tapi kok aman-aman saja, ini masih dapat anugerah dari Allah. Dan itu sudah menjadi pemberian besar dari Allah, dan itu sudah sangat cukup bagimu. Nggak disiksa saja sudah untung. Gara-gara apa? Menganggap amal itu dari dirinya. Ada orang yang kuat melek, zikir semalaman, menganggap udah berjuang zikir, amalnya mau ditukar, mau digadein, ya Allah, tuker ya Allah, apa? Kerjaan biar naik pangkat. Dikira amal itu hasil dirinya, hingga dia minta hasil dari Allah. Udah berjuang semalaman zikir, ada yang tahajud, ada yang duha, kayak mau minta door prize dari Allah gitu. Ente nggak disiksa aja, untung. Kok minta door prize, minta hadiah. Orang yang beramal menuntut sesuatu dari Allah, maka disebut orang yang ragu pada janjinya Allah. Dan disebut juga orang yang jahil murakkab, karena dia tidak mengenal dirinya dan dia tidak mengenal Allah. Beda nih jahil murakkabnya di sini dengan jahil murakkab. Jahil murakkab di sini kamu punya dua kebodohan. Yang pertama, kamu nggak kenal diri kamu. Yang kedua, pasti kamu nggak kenal Allah. Dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Sebaliknya, yang nggak mengenal dirinya pasti nggak akan mengenal Tuhannya. Orang yang begitu namanya jahil murakkab, bodohnya double. Orang yang beribadah dengan menuntut sesuatu kepada Allah adalah orang yang dikatakan tadi apa? Ragu pada janjinya Allah. Kamu itu statusnya apa sih?
Kita ini statusnya apa? Budak. Budak macam kamu itu kalau dijual di luar, nggak ada yang nawar. Kok apalagi nawar, nggak ada. Males lihat kamu. Udah ibadahnya males, kerjanya sedikit, tidurnya banyak, makan banyak, gaji minta. Kalau kamu dijual di luar, nggak ada yang mau beli, nggak ada. Tapi Allah masih mau nerima kamu jadi hamba lah. Tugasnya hamba apa? Mengerjakan perintah tuannya. Tugasnya hamba hanya mengerjakan perintah tuannya. Lah kalau ada hamba kok tiba-tiba nuntut minta bayaran, maka dia nggak percaya sama tuannya. Kamu nggak yakin sama janjinya Allah. Kata Allah, orang yang ibadah akan diberikan jalan keluar. Allah akan kasih rezeki. Siapa yang baca duha, sholat duha, dia akan Allah jadikan rezekinya lancar. Siapa yang baca waqiah, Allah akan jadikan lancar. Tiba-tiba kamu nuntut, udah sholat duha, ya Allah, kok belum lancar. Udah baca waqiah, ya Allah, kok belum lancar. Itu namanya apa? Nggak percaya sama janjinya Allah. Itu saya kalau gambarin sama kayak anak kecil. Anak kecil kalau disuruh dijanjiin sama orang tuanya, nak, kalau kamu nilainya bagus sekolah, bapak beliin sepeda. Berarti tugasnya anak kecil apa? Belajar biar nilainya bagus. Urusan sepeda, urusan bapaknya. Ini anak kecil begini, nggak boleh lihat muka bapaknya. Pak, sepeda ya. Besok ketemu lagi Pak, sepeda jangan lupa. Besok lagi Pak, sepeda Pak. Itu nggak digebuk aja untung. Lu sepeda lagi. Nilainya mana? Coba tunjukin dulu nilainya. Kok urusannya sama? Sepeda itu urusan tuannya. Tugas kamu itu ibadah. Gimana yang kamu urusin memperbaiki ibadah kamu. Gimana bacaannya bagus, sholatnya diterima, bagaimana amalnya bagus, amalnya fasih. Urusin rukunnya, syaratnya. Jangan ngurusin upahnya. Orang yang ngurusin upahnya berarti kamu nggak yakin sama janjinya Tuhan kamu. Ini jelas hamba yang nggak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak mungkin, zat yang ingkar janji nggak mungkin. Kok ente masih nagih asal duha, masih nggak ada orderan, ya Allah. Masalah ada waqiah, gaji belum naik-naik, ya Allah. Terus tambah lagi, orang yang menuntut sesuatu kepada Allah adalah orang yang tidak punya rasa malu atau orang yang nggak tahu diri. Ini kalau ini ngaji ini menyakitkan dah pokoknya dah. Kita ini udah dihina-hina mulu sama Sahibul Mu'alif ini ya. Udah ini udah hamba yang jelek, nggak tahu malu, nggak tahu diri. Ya Allah. Ini semua ada pada kita sifat-sifat ini gitu. Kenapa? Karena sungguhnya ibadah itu membawa banyak keuntungan untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah.
Lah kamu nuntut kaya-kaya, setelah kamu ngerjain ibadah, Allah itu dapat untung. Kan saya sebagai hamba diperintah ini, pantas dong saya minta upah. Ibadah yang kamu kerjakan itu untungnya buat kamu. Allah nggak untung apa-apa, nggak kok malah nuntut Allah. Berarti kamu nggak tahu diri, kamu nggak punya malu. Udah tahu kamu yang dapat faedah, dapat keuntungan, Allah yang dituntut. Ini pikirannya somplak kayaknya begitu loh. Seperti hadis Rasulullah SAW, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Sumu tasihu. Puasalah kamu, badan kamu akan sehat. Jadi yang untung siapa? Allah. Yang puasa kamu, yang sehat minta. Udah dikasih sehat, udah untung ente. Ya Allah kok masih minta. Keuntungan puasa itu kembali pada kita. Dalam hadis yang lain, bersedekahlah kamu agar terhindar dari bencana. Dalam hadis yang lain, sholatlah kamu maka akan terhapus dosa-dosamu. Dan banyak contoh yang lain dari hadis-hadis Rasulullah, yang semua keuntungan ibadah itu kita yang menerimanya, bukan Allah yang menerima, bukan. Kamu semua yang menerima hasil dari ibadah itu. Udah terima hasil ibadah, masih ini nggak tahu diri banget loh kayaknya, ya Allah. Apabila dokter, ini digambarkan ilustrasinya nih, memberi perintah pada pasiennya untuk minum obat, untuk olahraga, lalu dia sehat, maka apakah pantas pasien minta upah sama dokter? Pak dokter, saya sudah melaksanakan perintah Anda, makan obat sehari 3 kali. Saya tiap pagi sudah olahraga, sekarang badan saya udah sehat, maka tolong berikan saya upah. Kata dokter, kamu geblek ya? Tolong kamu yang sehat, kamu yang kuat badannya, kok ya saya yang ngupahin? Mestinya kamu yang ngasih. Pantasnya kan begitu. Maka dengan banyaknya keuntungan yang telah kita terima, itu tidak pantas kita menuntut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pantas menuntut yang lain lagi, nggak pantas. Dengan banyaknya keuntungan yang Allah telah berikan dari amal-amal kita, dibayar kontan di dunia, sudah cukup. Untung itu sudah kamu terima namanya. Udah nggak usah bayarin untung yang lainnya. Apabila kita minta sesuatu kepada Allah berupa surga, selamat dari neraka, maka permintaan itu semata-mata karena diperintah oleh Allah, bukan menghubung-hubungkan dengan amal yang telah kamu lakukan. Jadi doanya minta surga, ya Allah jauhkan dari neraka, jangan kamu hubungkan sama amal yang sudah kamu kerjakan. Karena amal yang sudah kamu kerjakan, kamu sudah dapat keuntungannya. Jangan amal itu dituntut keuntungan lain nggak layak bagi kamu, nggak layak. Jadi surga boleh minta nggak? Minta. Kenapa? Allah perintah minta surga, minta jauhin neraka. Kenapa kok boleh minta surga? Ya Allah yang nyuruh.
Emang kalau minta bayar? Bayar nggak? Lah mumpung gratis minta aja. Tapi jangan hubungkan permintaan itu dengan amal. Gitu loh. Lah orang yang maksiat boleh nggak minta surga? Boleh banget. Tapi ya gila aja. Udah dosa seabrek-abrek mintanya surga. Orang yang punya dosa mintanya ampunan, gitu dong. Dosa seabrek-abrek, tiap hari tenggeng mintanya ya Allah firdaus, ya Allah firdaus. Ya boleh aja, wong gratis ini, gitu loh. Cuman ada yang lebih layak untuk diminta, gitu loh. Minta selamat dari api neraka, maka semata-mata karena perintahnya Allah. Dan apabila kita mendapatkan itu, maka itu murni karena karunia Allah, bukan karena ibadah yang kita kerjakan. Sebaliknya, kita ini pantasnya hanya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Tugasnya kamu kalau ketemu dokter ngapain? Matur suwun Pak Dokter, matur suwun kathah Pak Dokter. Tugas kamu itu doang. Kenapa? Dokter udah ngasih kamu berbagai macam saran, dan saran itu bukan dokter yang untung, tapi kamu yang untung. Tugas kamu hanya bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ya Allah atas taufikmu. Alhamdulillah dijadikan ibadah. Alhamdulillah dijadikan akalnya sehat. Alhamdulillah punya badan yang kuat. Alhamdulillah dijauhkan dari neraka. Alhamdulillah. Isinya hanya alhamdulillah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan nuntut sesuatu kepada Allah. Ini hikmah ini kamu diingatkan, kamu nggak layak menukar amal kamu dengan sesuatu yang lain. Tapi yang layak bagi kamu berharap amal kamu itu diterima oleh Allah. Artinya apa? Yang dimaksud amal diterima, maknanya amal yang Allah ciptakan itu jadi amal yang membuat kamu diridhoi oleh Allah. Amalnya digolongkan amalnya para sholihin, digolongkan amalnya amal yang baik, digolongkan amal yang akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Sudah bersyukur ya Allah. Dengan Allah menjadikan amal kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Habis sholat kerjanya apa? Alhamdulillah, udah dijadikan sholat. Habis puasa, alhamdulillah, udah dijadikan puasa. Habis umroh, alhamdulillah, udah dibikin bisa umroh. Habis haji, alhamdulillah, udah dibikin bisa haji. Isinya hanya itu, bukan ya Allah, haji itu pahalanya surga ya Allah. Saya udah berangkat haji, saya berhak masuk gundulmu surga. Surga dari mana surga? Kalau surga mau ditukar sama haji kamu, seumur hidup kamu tiap hari haji, nggak cukup buat beli surga. Kok apalagi haji cuman sekali. Seumur hidup minta surga ya Allah. Ente tiap hari haji, umur kamu ribuan tahun, belum layak untuk beli surga, belum layak loh. Satu nikmatnya surga nggak layak kamu beli dengan satu ibadah. Dengan semua ibadah kamu nggak layak, enggak. Dikatakan apa? Digambarkan nih. Kamu dilahirkan dari emak kamu.
Ngedennya mak kamu satu ngedenan, satu rintihannya mak kamu balas dengan semua amal kamu di dunia ini, harta kamu belum cukup belum. Itu rintihan, satu rintihannya mak kamu. Nah ini bagaimana Allah seluruh diri kamu karunianya Allah, satu karunianya Allah saja kamu nggak sanggup bayar, enggak. Ini seluruh hidup kamu isinya karunia Allah. Taufik itu karunianya Allah, kamu dikasih hidayah karunianya Allah, penuh kamu dikasih oleh Allah kasih sayangnya Allah, bisa beramal, bisa ngaji, bisa jalan ke tempat ini mau ngaji, hatinya terbuka, akalnya sehat, masih mau cinta sama orang soleh, cinta sama habaib, cinta sama persatuan Indonesia, berharap negara ini bersatu. Itu anugerah Allah semuanya. Bagaimana anda mau bayar pakai minta upah yang lain? Tugasnya cuma apa? Syukur, alhamdulillah, ya Allah. Berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak kebaikan. Kenapa? Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini tugas kita. Jadi sebagai hamba, itulah yang layak kita kerjakan. Kalau kamu bagian dari orang-orang yang mengenal Allah. Kalau kamu merasa enggak kenal Allah, bebas. Orang gila mah bebas. Enggak ada. Orang bodoh bebas. Jadi untung kamu masih dikasih selamat. Itu sudah bayaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngimpi minta yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang hari ini kita baca. Mudah-mudahan kita Allah jadikan kepada kita tambahnya karunia, tambahnya kebaikan, tambahnya ketaatan kita, tambahnya kesolehan kita. Allah mudahkan kita untuk jadi orang-orang yang tambah bertakwa, tambah iman kita. Allah jadikan kita menjadi orang yang tambah cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, tambah ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada diri kita, hingga kita jadi orang-orang yang pintar dan mendapatkan kebaikan yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi'anana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsili kulli hauba astur lana aurati wa amini rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah hiratin au suhbah la biiktisabi minna bil mustafa rasuli Allah bi kulli suli andal habbi wa alihi wa sahbi
dada tasis suhbi walham fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.